Masyarakat Minahasa adalah masyarakat yang religius. Masyarakat Minahasa itu adalah masyarakat yang selalu menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta atau Apo Sinimema Intana o Lawa. Makanya dalam setiap siklus kehidupan orang Minahasa tidak terlepas dengan yang namanya upacara-upacara peli atau posan. Karena dalam kehidupan orang Minahasa, segala sesuatu itu harus dimintakan izin atau restu dari yang kuasa. Jadi dalam kehidupan orang Minahasa tidak terlepas yang namanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kami sebagai warga yang masih menganut ajaran-ajaran mulia dan luhur warisan orang-orang tua dulu, sampai kini masih melaksanakan praktik-praktik nilai-nilai yang kami yakini sangat berguna dalam kehidupan kami, termasuk siklus hidup lahir. Di sekitar siklus hidup lahir, misalnya anak yang baru lahir itu biasanya diupacarakan, namanya Rumoyo Sitoya. Dalam ritus ini, walian atau pendeta itu intinya dia mendoakan agar anak ini diberkati oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan dan juga dijauhkan dari anasir-anasir negatif atau pengaruh roh-roh jahat atau pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Makanya dalam ritus Rumoyo Oki ada simbolisasi di situ. Misalnya yang ikut dalam ritual itu ada 9 orang yang memegang lidi. Lidi itu sebagai simbol penjagaan. Jadi lidi itu sejenis senjata untuk menghalau-halau roh jahat. Kemudian menggunakan tawaang atau rarending, tanaman yang memiliki fungsi sebagai pembatas tanah, juga untuk menyimbolkan pembatas baik dan buruk. Artinya yang jahat-jahat itu tidak bisa lewat karena sudah dibatasi. Simbol air juga dikaitkan dengan pembersihan diri. Pembersihan diri dari penyakit, pembersihan diri dari hal-hal yang tidak baik. Makanya ritus itu dilaksanakan di mata air, karena mata air dianggap sebagai air terbersih. Sehingga ritus itu dilaksanakan mengidentikan kesucian. Jadi air yang digunakan dalam ritus atau upacara harus air yang suci, air yang bersih. Pun ketika mengambil air tidak dengan tangan, tetapi menggunakan alat yang terbuat dari daun woka yang disebut kosong. Selanjutnya ritus itu mengarah ke rumah, dimana sebelum si anak naik ke rumah, kakinya dibasuh atau kakinya dicuci dengan menggunakan air yang diambil dari mata air tadi, sebagai juga simbol supaya dia tetap bersih ketika masuk ke dalam rumah, tidak membawa anasir-anasir negatif. Lalu dengan menggunakan unsur api, di mana ada asap
yang dihasilkan dari pembakaran kemenyan. Unsur api dan kemenyan sama-sama juga memiliki simbol untuk menghalau atau mengusir roh-roh jahat. Jadi simbol air kemudian berlanjut ke simbol api dalam wujud asap yang memberikan wangi-wangian, yang dalam keyakinan kami wangian-wangian seperti itu dibenci oleh roh-roh jahat, dibenci oleh hal-hal yang negatif, sehingga dia tidak melingkupi atau mempengaruhi kehidupan dari manusia karena sudah dikeluarkan. Pada tahap selanjutnya dalam ritus Rumoyor Sitoyang ini kami menuju ke satu situs batu yang disebut Watu Lutau. Batu ini memiliki nilai sejarah dan memiliki pesan-pesan yang sangat berharga bagi kami untuk mengingatkan jasa-jasa para leluhur, sehingga kami tidak melupakan dari mana kami berasal. Kami tidak lupa diri, kami tidak lupa identitas kami. Di Watu Lutau ini kami membersihkan situsnya, karena Watu Lutau ini juga menampung air hujan yang bersih juga. Air ini kami gunakan sebagai pembersih wajah. Sama juga menggosokkan atau mengusap air ke wajah itu adalah simbolisasi menghanyutkan hal-hal yang berbau sial, hal-hal yang negatif yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi dari mata air kemudian ke rumah sampai ke titik terakhir yaitu di Watu Lutau, sebetulnya doanya kurang lebih sama. Jadi memohonkan supaya Tuhan senantiasa melindungi, memberikan berkat, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga orang Minahasa itu boleh beroleh umur panjang dan lanjut kepada. Jadi pada dasarnya ritual ini adalah ritual kita maknai bahwa sesuai dengan diskusi tadi dan katanya air itu dia kenapa sampai di perlindungan air, serta karena air itu mata air adalah simbol kehidupan. Tentu simbol kehidupan itu harapan-harapan yang kemudian kami lakukan dalam doa dan upacara yang nanti akan menjadi tuntunan dan semangat hidup kami yang disimbolisasi tadi, dan seperti biasa di akhir-akhir ritual selalu ada pesta atau kemudian ada doa yang sale-salean atau acara sukacita pahami tadi, doa permohonan kepada Tuhan supaya makan dan minum. Dalam menarik ini selanjutnya tahap ini tadi dipakai sebetulnya juga ada lidi, orang Minahasa mempraktikkan yang namanya yang sumiri, jadi saling menghormati, perlindungan, kemudian ma'weteng jahat yang atau saling berbagi dalam tradisi yang disebut rumah datang sini dan makan bersama di Watu Lutau. Di dalam tahap makan bersama juga diisi dengan pidato-pidato atau ada beberapa ucapan yang dalam bahasa Minahasa disebut ada DP cerita sisinau atau sisinau. Seorang pemanggian dia adalah termasuk lantunan syair kata dia, yang disebut di waktu itu ada ritus-ritus, ada ibadah-ibadah, nasihat dan tuh si pemanggian ini pertama-tama ditambah ibadah. Dorong tak sadar, dorong jaga ibadah dan dijadikan panutan bersama-sama dengan oleh warga di waktu itu.
Dia nak sadar, sehingga sholat. tercipta keselarasan dan Dia orang tua sayang keharmonisan sekali dia orang tua pesan, jangan pulang lat. termasuk Nah akhirnya dia sholat, dia pulang, dia orang tua suka tidur. secara Dia orang tua garis suka besar tidur, dia bawa sebetulnya panggil, kata dia bawa panggil. Akhirnya dia ritus-ritus atau upacara-upacara Mama Papa. adat dalam tradisi cuma dia bilang, pikir Minahasa mana tua. Biasanya Itu kata dulu di sangat tradisi sakral. Minahasa, orang Minahasa juga bikin rumah Jadi tidak panggung. hanya Jadi dilakukan tetangga dalam orang naik ke atas. rangka memperingati Dia mau panggil pada dia mama dia bapak kemudian supaya saya turun ke tangga. dalam situasi pesta Dia pura, cuma bilang, pikir mana tetapi ketua lebih di sebelah. pada Dia pergi kata lebar ketua, mengandai-andaikan atau mengumpamakan. Jadi sebagaimana simbol-simbol air, akhirnya api dia semua merasa dia sendiri, dia pergi, gunakan, dia kembali di sebetulnya tanpa yang itu sementara berisi ibadah. Dia bermohon kepada Tuhan, harapan-harapan dia bermohon kepada bahwa Tuhan jaga yang pada dia, Maha lindungi Esa, pada dia kalau boleh. atau kepada Apo Kasuruangwang. Kasih turunkan tangga, tangga kata kalau dia mau Hidup orang beristirahat. Minahasa itu Dan dengan sungguh selalu dia berdoa diberkati, kepada Tuhan, akhirnya Tuhan dah kabulkan dia dilindungi, berdoa. dijaga, Tuhan kata kasih turun tangga, dan akhirnya dia naik di tangga berjalan itu, di jalan lurus dia terangkat. atau lalang Dia roda, orang tua panggil dia sudah mau dan turun. Dia dihindarkan tua, dari turun. jalan So, bengkok berdoa atau kepada Tuhan, lalang bermohon kalau boleh sehingga kasih turunkan tangga. orang-orang Minahasa Nah, yang atau kita warga-warga penghayat maknai dalam cerita ini ajaran itu leluhur kesungguhan itu dia. boleh Ketika dia berpilih berdoa kepada Tuhan, dia minta yang betul-betul, kearuyan, pasti kedamaian, akan diberikan. sehingga boleh lowi Selanjutnya terakhir tadi orang ada katuan, dari boleh panjang umur dan kesemuanya di Tujuh Rondo yang berarti ritus yang dilaksanakan jalan lurus. kemarin ini yang Nah, dilaksanakan tanda tanggal Hari ini kita hadir di tempat ini karena undangan dari 27 keluarga. kita pikir lagi itu minta perlindungan Pak Tuhan untuk menjaga tuh tempat ini yang orang merupakan cerita tadi, dan ritus Rumoyorsi kita pikir dari sedikit seorang banyak anak itu yang bernama kita Pamagian tangkap, Ringkul yang kita maknai hari ini tuh terkait acara ini, acara yang dari pagi, karena ini pengalaman pertama tidak ikut kegiatan itu dia. Mungkin anak baru dari sekian lama baru sekarang ke ulang pembikin di Tonde. Kita kurang tahu apa lalu-lalu pernah bikin lagi. Sepanjang yang kita tahu baru ini kali lagi ya. Paling tidak itu yang boleh kita kasih sampaikan, acara yang secara umum atau yang kita pahami tadi itu yang orang dah baking. Acara selanjutnya satu lagu lagi. Kalau lo yang orang dengar langsung dari Om Pit menyanyi.